Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga hidup dan ilmu kita, diri kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang sudah wafat, semoga Allah memaafkan segala kesalahannya dan memberikan tempat yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang yang namanya laporan keuangan. Sebelumnya sudah saya sampaikan, laporan keuangan itu ada laba rugi, ada laporan perubahan posisi keuangan, ada neraca, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Jadi ini dalam satu kesatuan yang harus disebutkan oleh masing-masing orang, tidak boleh ini, dan susunannya ya berurutan, ini 1, 2, 3. Kenapa saya tulis yang 3 ini berurutan? Karena laporan perubahan posisi keuangan atau saldo laba itu tidak akan bisa diselesaikan kalau laba rugi belum selesai. Neraca tidak bisa diselesaikan kalau laporan perubahan posisi keuangan belum selesai. Jadi neraca itu bisa dikerjakan kalau ini sudah selesai, laporan perubahan posisi keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan dan atau saldo laba bisa dikerjakan kalau laba ruginya selesai, sehingga urut. Nah, laba rugi itu sendiri itu sebetulnya bagian dari prinsip akuntansi yang namanya margin. Prinsip bahwa entitas ekonomi itu harus mempertemukan antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi. Nah, kemarin sudah saya sampaikan periode itu ada 2, ada periode normal berarti 1 tahun mulai dari 1 bulan 1 sampai dengan 31 bulan 12. Ada periode interim. Interim itu bisa bulanan, bisa triwulan, bisa catur bulan, bisa semester. Bulanan 1 bulan, triwulan 3 bulan, catur bulan berarti 4 bulan, kemudian semester per 6 bulan, itu namanya periode interim. Jadi laba rugi itu di satu periode akuntansi. Apakah periode interim atau periode normal. Nah, terkait dengan laba rugi itu di akuntansi ada 2 cara menyusunnya. Yang pertama single step. Jadi laporan itu hanya 1 tahap dan sudah mendapatkan informasi tentang hasil dari usaha, apakah itu laba, rugi, atau impas. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa. Sehingga menyusunnya, kalau ini
Ya tinggal saudara kumpulkan pendapatan A misalnya, pendapatan B, pendapatan C sama dengan total pendapatan. Nanti dikurangi beban A, beban B, beban C misalnya ya. Atau begini aja biar nggak membingungkan ya. Hasilnya ketemu ini, kemudian ketemu dijumlahkan sama dengan di sini total beban, maka di sini hasilnya adalah ini hasil usaha. Ini bisa laba, bisa rugi, bisa impas. Ini kalau menggunakan single step. Jadi satu tahapan langsung dapat diselesaikan dan diketahui hasil usaha yang diselenggarakan oleh sebuah entitas ekonomi, itu namanya single step, dan ini hanya digunakan untuk perusahaan jasa ya. Nah, baru kemudian yang kedua adalah multiple step. Ini digunakan oleh perusahaan dagang, perusahaan manufaktur ya. Perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu menggunakan multiple step. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam laporan laba rugi itu. Nah, di mana di masing-masing tahap orang sebetulnya sudah bisa melakukan analisis terhadap hasil usaha yang dilakukan oleh sebuah entitas ekonomi. Jadi kalau ini misalnya penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan, sama dengan penjualan bersih. Nah, ini satu step saja orang sudah bisa melakukan analisis. Misalnya begini, antara penjualan dan penjualan bersih kok selisihnya jauh. Apa sebabnya? Setelah diteliti ternyata returnya. Nah, kalau returnya misalnya yang terjadi ternyata banyak barang yang dijual itu yang diretur oleh pembelinya. Nah, berarti di sini saudara sudah bisa melakukan analisis. Ada apa kok returnya banyak? Produknya cacat atau produknya rusak misalnya, kok banyak yang dikembalikan. Nah, kalau misalnya produknya cacat atau rusak, orang bertanya lagi, sebabnya apa? Apa karena SDM-nya atau karena peralatannya misalnya. Nanti kalau SDM-nya misalnya, kenapa SDM-nya? SDM-nya yang kurang terampil atau SDM-nya yang malas misalnya. Ini kan bisa diurut lagi. Oh, kalau kurang terampil berarti perlu ada pelatihan supaya yang bersangkutan bisa menjadi lebih terampil. Tetapi kalau karena malas itu kemudian solusinya seperti apa? Nah, ini bisa jadi malas itu juga bisa macam-macam, karena orangnya malas, karena gajinya kecil, atau karena merasa tidak tentram dan lain sebagainya. Itu dianalisis terus, itu sudah sangat banyak. Jadi satu item itu sudah bisa dilakukan analisis yang sangat banyak. Peralatan juga begitu. Kenapa peralatannya? Peralatannya yang buruk atau mesinnya yang jelek atau rusak. Kalau rusak kenapa tidak diperbaiki?
Oh, biayanya mahal. Kalau biayanya mahal kenapa? Kemudian apakah biaya yang mahal itu kemudian akibat dari biaya yang mahal itu justru menimbulkan kerugian yang besar karena banyak produk yang dikembalikan? Itu satu step aja sudah sangat banyak. Ini baru step 1. Jadi step yang berkaitan dengan penjualan bersih. Nah, bisa jadi nanti step yang kedua. Ini saudara bisa lihat di PPT saya yang sudah saya bagikan di grup. Ya. Step yang kedua misalnya penjualan bersih. Tadi sudah ketemu ya. Dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Misalnya pertanyaannya, kenapa laba kotornya kecil? Kenapa laba kotornya kecil? Nah, dicek di HPP. Kalau laba kotor berarti persoalannya kaitannya dengan HPP. HPP-nya dilihat. HPP itu kan terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian ditambah dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, ini kan sama dengan barang siap dijual, dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Nah, saudara bisa lihat nanti problem yang mengakibatkan HPP-nya tinggi itu apa? Oh, karena pembeliannya. Nah, kalau pembeliannya berarti saudara bisa cek suppliernya siapa. Suppliernya tunggal atau banyak orang. Nah, kalau kemudian misalnya tunggal, nah, kenapa menyebabkan harganya tinggi? Apakah karena ketergantungan kemudian dipermainkan dan lain sebagainya, atau karena sebab-sebab lain misalnya? Nah, kalau supplier berarti dievaluasi tentang suppliernya, kebijakan tentang supplier sudah bisa dilakukan di sini. Kemudian ongkos angkut pembelian, atau karena ongkos angkutnya yang tinggi. Kalau ongkos angkutnya tinggi kenapa? Oh, jarak bahan bakunya yang sangat jauh misalnya dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melakukan analisis. Ini baru step 2. Nanti step 3 misalnya yang berkaitan dengan laba kotor dikurangi dengan item beban. Nah, di sini juga bisa nanti dilihat satu sampai kemudian kita bisa menyusun laba sebelum pajak, earning before tax. Ini baru laba rugi. Jadi kalau kita menggunakan multiple step itu, satu, laporannya rigid, yang kedua dari masing-masing step kita bisa melakukan analisis. Nah, kenapa kalau jasa kok tidak pakai multiple step? Karena jasa itu aktivitasnya masih sangat sederhana, yaitu aktivitas menjual jasa. Menjual jasa saja, tidak ada proses yang berkaitan dengan jual beli. Karena kalau sudah ada proses jual beli, berarti perusahaan ini menurut akuntansi masuk kategori perusahaan dagang. Nah, kalau dagang berarti pakai multiple step. Nanti stepnya lebih banyak lagi kalau perusahaannya manufaktur, karena ada harga pokok produksi dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kaitan dengan laba rugi yang harus disusun oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam entitas ekonomi. Apakah entitas ekonomi untuk jasa, untuk dagang maupun industri. Nah, yang kedua, perubahan posisi keuangan. Ini biasanya orang kadang-kadang, kalau dulu orang menyebut itu laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Nah,
Nah, ini biasanya memang secara umum dibedakan antara perusahaan yang pertanggungjawabannya terbatas, perusahaan yang pertanggungjawabannya tidak terbatas. Ya. Kalau tidak terbatas pertanggungjawabannya, ini kan yang non perseroan. Non perseroan itu pertanggungjawabannya tidak terbatas, artinya sampai pada kekayaan pribadi yang masuk menjadi pertanggungjawaban. Nah, ini maka yang dibuat adalah laporan perubahan modal. Berarti modal awal ditambah dengan laba tahun berjalan dikurangi dengan prive sama dengan modal akhir. Jadi karena pertanggungjawabannya tidak terbatas, maka semua hal yang terkait dengan aktivitas usaha itu hasilnya, apakah itu laba atau rugi, itu akan berpengaruh langsung terhadap modal, termasuk yang terkait dengan pengambilan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau yang terbatas itu tidak langsung dikaitkan dengan modal, tidak langsung dikaitkan dengan modal. Terus dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan laba ditahan. Jadi laba ditahan itu kan laba yang tidak dibagikan secara langsung kepada para pemegang saham. Kalau ini berarti nanti rumusnya laba ditahan awal secara sederhana ya, ditambah laba tahun ini atau rugi tahun ini dikurangi rugi, berarti ya bisa plus minus, kemudian dikurangi dividen kalau ada, sama dengan laba ditahan akhir ya, sama dengan laba ditahan akhir. Ini kalau kita bicara tentang perubahan posisi keuangan dalam konteks ini ada dua, tergantung kepada apakah perusahaan itu pertanggungjawabannya tidak terbatas atau terbatas. Yang tidak terbatas adalah yang non perseroan tadi, menggunakan kalau tidak terbatas, kalau non perseroan berarti laporan perubahan modal. Karena apa? Karena tidak terbatas itu semua harus dikaitkan dengan modal. Tetapi kalau yang terbatas, karena pertanggungjawabannya tidak terbatas atas usaha, berarti ini perusahaan perseroan. Perseroan itu berarti yang bentuknya adalah PT perseroan terbatas, itu menggunakan laporan perubahan laba ditahan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ya, nanti saya selesai menjelaskan begini bisa di screenshot aja supaya saudara punya catatan-catatan. Nggak apa-apa, nanti pas gambar itu langsung di screenshot aja. Yang ketiga adalah neraca. Jadi neraca itu tadi baru bisa dikerjakan kalau sudah selesai. Neraca itu apa? Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu ya. Kalau laba rugi tadi kan pada satu periode tertentu, ini pada satu saat tertentu. Karena intinya apa? Kalau terjadi transaksi maka posisi neraca itu sebetulnya berubah ya. Saya hari ini punya uang 100.000, yang 25.000 saya belikan misalnya buku misalnya, maka aset saya kan berubah dari asalnya hanya uang sebesar 1.000, sekarang uangnya tinggal 75.000, yang 25.000 adalah alat sekolah. Itu misalnya saya punya uang 20 juta terus beli sepeda motor 15 juta, aset saya kan berubah dari uang saja sebesar 20 juta berubah menjadi uangnya 5 juta, sepeda motornya 15 juta, sehingga setiap kali terjadi transaksi sebetulnya neraca itu berubah.
Ya. Nah, sekarang bagaimana menyusun neraca? Neraca itu secara umum terbagi menjadi 3. Aset, hutang, modal. Ya. Aset, hutang, modal. Nah, sekarang bagaimana cara menyusunnya? Di akuntansi kita diajarkan kalau menyusun aset itu menggunakan asas likuiditas. Artinya apa? Mana yang paling cepat dijadikan uang ditempatkan pada posisi paling atas. Ya. Mana yang bisa dijadikan uang ditempatkan pada posisi paling atas. Sehingga aset itu selalu begini. Dimulai dari aset lancar. Ya. Baru kemudian yang kedua aset tetap. Ya. Aset lancar itu dibagi nanti. Aset mulai dari yang paling liquid. Aset lancar pasti dimulai dari kas, piutang, persediaan. Jadi makin ke bawah itu makin tidak liquid. Kas itu termasuk setara kas. Nanti pelajari di PPT saya yang terkait dengan setara kas. Jadi ini sebetulnya kas dan setara kas. Kemudian piutang. Piutang lancar tentu, piutang jangka pendek. Kemudian persediaan barang dagangan. Persediaan barang habis pakai dan seterusnya. Intinya karena ini menggunakan asas likuiditas, makin ke bawah makin kurang liquid, makin ke atas itu makin liquid. Nah, setelah aset lancar baru aset tetap. Tanah, gedung, kendaraan, aset lainnya. Aset lainnya itu biasanya yang awalnya menjadi persediaan atau aset-aset yang sudah tidak banyak berguna. Persediaan kedaluarsa itu masuknya di aset lainnya, tidak dimasukkan di persediaan barang dagangan karena sudah tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa tidak bisa diperjualbelikan? Karena masa expirednya sudah habis. Sehingga masuknya ke aset lainnya. Ini jadi urutannya mesti begitu. Aset lancar, aset tetap. Aset lancar pasti dimulai dari kas. Jadi makin ke atas itu makin liquid, makin cepat dijadikan uang. Makin ke bawah makin sulit dijadikan uang. Nah, yang kedua, hutang. Hutang itu menggunakan asas jatuh tempo. Asas jatuh tempo. Asas jatuh tempo itu mana yang paling cepat jatuh temponya ditempatkan pada posisi paling atas. Karena itu pasti dimulai dari hutang lancar, baru hutang jangka panjang. Ya. Hutang lancar, baru hutang jangka panjang. Kalau modal itu menggunakan asas kekekalan. Ya. Mana yang paling lama dijadikan modal perusahaan itu ditempatkan pada posisi paling atas. Sehingga modal itu pasti dimulai dari modal saham, agio atau disagio saham. Ya. Ini bisa, kalau agio nambah bisa kurang ya. Baru kemudian laba ditahan. Jadi cara menyusun neraca itu seperti itu. Asas likuiditas untuk aset, asas jatuh tempo untuk hutang, modal menggunakan asas kekekalan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan laporan arus kas. Jadi kita juga harus melaporkan atau menjelaskan tentang perjalanan atau arus yang terjadi atas kas itu. Secara umum arus kas itu terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Intinya apa?
tiga aktivitas ini, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan itu yang dilaporkan apa? Jadi kas yang masuk dari aktivitas, kemudian kas yang keluar dari aktivitas, akibat dari aktivitas. Jadi apakah aktivitas operasional, apakah aktivitas investasi, apakah aktivitas pendanaan, itu yang kita laporkan adalah kas yang masuk dari aktivitas itu, kemudian kas yang keluar dari aktivitas itu. Aktivitas operasional berarti untuk terkait dengan operasional utama usaha. Operasional utama usaha. Aktivitas investasi berarti terkait dengan aset tetap. Kalau kita jual aset tetap berarti ada kas masuk. Kalau kita beli aset tetap berarti ada uang yang keluar atau kas yang keluar. Yang dilaporkan itu dari aktivitas utama yang masuk apa? Yang keluar apa? Dari aktivitas investasi yang masuk apa, yang keluar apa. Dari aktivitas pendanaan, kalau kita punya utang, ya, kita punya utang dan lain sebagainya, itu tulis masuk. Masuk itu ketika kita dapat pinjaman. Keluar ketika kita membayar angsuran, melakukan pelunasan dan lain sebagainya. Jadi menjelaskan dari masing-masing aktivitas itu, dari aktivitas operasional yang masuk berapa, yang keluar berapa, dari aktivitas investasi yang masuk berapa, yang keluar berapa, dari aktivitas usaha yang masuk berapa, yang keluar berapa. Secara sederhana laporan arus kas itu. Jadi melaporkan aktivitas yang terkait dengan usaha, aktivitasnya terbagi menjadi tiga, ada operasional, ada investasi, dan ada pendanaan. Ini yang keempat, laporan keuangan yang keempat. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Ya. Isinya adalah kejadian-kejadian penting, kebijakan penting di dalam akuntansi. Misalnya, kebijakan penting itu metode depresiasi yang digunakan apa, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Penilaian persediaan, kebijakannya seperti apa. Jadi catatan atas laporan keuangan itu melengkapi informasi-informasi yang ada ini dengan penjelasan-penjelasan. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa kerugian piutang itu kok besar? Nah, lihat di kebijakan. Cara menghitung kebijakannya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, dari situ ketemu nilai kerugiannya. Depresiasinya misalnya, ya dilihat metode depresiasi yang dipakai apa, dibeli mulai tahun berapa, pemanfaatan dalam tahun itu berapa, itu akan kelihatan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi isinya adalah kebijakan-kebijakan penting yang terjadi atau yang dibuat di dalam sebuah entitas ekonomi pada saat menjalankan aktivitas usaha. Ya. Jadi orang baca laba rugi itu bisa sangat paham kalau dibarengi dengan catatan, membaca catatan. Orang membaca neraca itu akan sangat lengkap kalau kita dibarengi dengan membaca catatan atas laporan keuangan dan seterusnya. Jadi ini melengkapi pemahaman kita terhadap sebuah entitas ekonomi agar pemahamannya bisa komprehensif. Maka dibuatlah namanya catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 5, laba rugi, perubahan posisi keuangan, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu yang bisa saya sampaikan dan itu saudara pelajari. Nanti kalau belum paham bisa diputar ulang sampai saudara memperoleh pemahaman. Kalau ingin punya catatan ya di screenshot misalnya, sehingga nanti kemudian saudara bisa lihat alurnya, saudara bisa lihat cara berpikirnya. Dengan begitu saudara menjadi lebih paham tentang materi yang saya sampaikan pada kali ini.
Kira-kira itu, semoga kita semua tetap sehat dengan slogan sehat, kuat, semangat, manfaat. Artinya hidup kita harus sehat, kita harus menjadi orang yang kuat. Kalau menjadi orang yang sehat dan kuat, kita harus melakukan dengan semangat untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga nanti ke depannya kita akan menjadi orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.